saya sudah mengatakan kepada Prof. Dasko bagaimana mengatasin keinginan rakyat yang sudah kelaparan carry over 10 tahun kemarin, ya, kemudian ada geopolitik yang mencekam, bisa ada sedikit quick win yang bisa membuat rakyat ini ada sentuhan-sentuhan, tinggal itu aja ya. Tapi saya sering tidak percaya pada statistik yang diucapkan oleh kabinet. Masalahnya itu, mama juga nggak percaya. Kalau saya korting 50%, bagaimana membuktikannya? Oh, ada grafiknya. Oh iya. Tapi grafik itu bisa direkayasa hanya untuk menjilat presiden. Dalam pidato saya bilang, makin banyak dokter pertanian, makin terpuruk pertanian kita. Makin banyak dokter profesor dalam bidang teknik, makin terpuruk perindustrian kita. Yang salah siapa? Apa yang salah kampus? Apa yang salah mereka bukan? Apa yang salah profesor-profesor? Bukan. Yang salah adalah karena kita tidak punya national guidance untuk menjadikan bangsa ini mandiri. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan Profesor Dr. Supmi Dasko Ahmad SHMH yang berkenan hadir ke ruangan ini. Ini ruangan magic buat saya, buat Jumhur, dan buat para seluruh aktivis yang pernah hidup dari penjara ke penjara. Karena apa? Disinilah dulu Bung Karno berada. Di ruangan ini, satu lagi di ruangan Student Center yang sudah mungkin sekarang bentuknya sudah lain. Kami berkembang di sini untuk menjadi aktivis, pemberontak untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia karena mewarisi pikiran-pikiran Bung Karno. Orang-orang aktivis di ITB tidak akan pernah gentar untuk menegakkan kebenaran walaupun pahit. Meski misalkan Jumhur Hidayat yang bapaknya calon dirut Bapindo, Bang waktu itu gagal gara-gara bapaknya di penjara. Jumhur di penjara. Akhirnya bapaknya terbengkalai. Itulah cerita kami berjuang pada akhirnya kemudian bermetamorfosis menjadi pemikir yang kemudian saya alhamdulillah dalam 5-7 tahun terakhir bisa memproduksi tulisan-tulisan. Jadi bermetamorfosis dari aktivis jalanan. Nah dulu saya bersama teman-teman dari kelompok lain, dari kampus lain seperti Unpad, PD Juliantono dan lain-lain, membangun gerakan-gerakan tanah untuk rakyat, membangun gerakan buruh, membangun gerakan lain-lain. Dan itu masih relevan sampai sekarang. Tapi yang saya mau yakinkan pada teman-teman sekarang adalah bahwa Presiden Prabowo ini, saya katakan bahwa cuma 2 presiden di Republik ini yang ideologis. Menurut keyakinan saya, yang saya dapatkan ruhnya di dalam ruangan ini, di dalam kampus ini, cuman Soekarno dan Prabowo Subianto. Tapi dalam buku saya itu nanti yang dibagikan di situ saya menulis ketika saya di penjara, saya menulis tentang nasionalisme Soekarno muda. Jadi bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu harus tahu beda nasionalisme Soekarno muda dan ketika dia menjadi tua, menjadi semakin pragmatis dan lain-lain. Nah, untuk seorang Prabowo Subianto, alhamdulillah sampai umur 75 tahun, dia ideologinya masih sangat kuat. Dan banyak orang tidak tahu itu, banyak tidak mengerti, hanya kita perlu, saya sudah mengatakan kepada Prof. Dasko, bagaimana mengatasin keinginan rakyat yang sudah kelaparan carry over 10 tahun kemarin, ya, kemudian ada geopolitik yang mencekam, bisa ada sedikit quick win yang bisa membuat rakyat ini ada sentuhan-sentuhan, tinggal itu aja. Ya baik bentuknya lapangan kerja atau MBG-nya diperbaiki atau apa. Demikian mungkin saya nggak bisa lama karena dibatasin buku ini tentu banyak pengorbanan saya. Ya istri anak saya ada di sini, mereka sering waktunya saya ambil karena apa? Karena mana istri saya Flor Paumen itu waktunya banyak saya ambil ya sehingga saya meninggalkan dia terus-menerus kalau nulis. Kemudian yang paling penting saya di sini bangga dengan kehadiran Raffi Ahmad. Ya. Banyak orang tidak tahu kenapa saya bangga sama dia. Ini saya mau nangis sebenarnya. Saya mau nangis. Ketika saya ketemu Habib Rizik kemarin 2 minggu lalu sama Jumhur, Habib Rizik bilang kan gua kagum sama Raffi Ahmad. Gua bilang gua aja kagum sama lu, Bib. Gimana lu kagum sama Raffi? Gua bilang pasti gua lebih kagum. Kenapa? Ternyata ada misterinya bahwa
ketika saya memposting pertemuan saya dengan Habib Rizik, baru 1 detik Meta dan Facebook dan langsung mendelete. Tapi sama Raffi Ahmad sudah bertahun-tahun Facebooknya masih utuh dengan Habib Rizik. Artinya big tech, giant tech itu yang disebut sebagai Facebook, Instagram dan lain-lain takut sama Raffi Ahmad. Dia punya 70 juta pengikut. Demikian, yang lain-lain udah disebutkan tadi, Pak Rocky Gerung, Pak Hersu, Edi Mulyadi, Antoni Budiawan, dan lain-lain para pejabat-pejabat BUMN. Ada Hakim Agung ya, yang paling putih rambutnya itu Hakim Agung. Tuh. Nah, Hakim Agung, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, saya mau ucapkan pikiran dan saya minta diinterupsi juga oleh pikiran dari mahasiswa. Saya mau dengar apa yang akan Anda kritik pada saya. Tiba-tiba kita punya energi untuk menghasilkan ulang Indonesia. Tiba-tiba ITB menjadi penting, bukan karena seminar ini, tapi diganggu oleh mahasiswa. Saya pakai istilah diganggu, bahasa Inggrisnya diinterupsi. Kebijakan harus diinterupsi supaya dia tidak jadi monolitik. Kita bicara tentang Prabowonomics. Saya nggak pernah tahu apa pikiran Prabowo. Sampai akhirnya dia sinopsiskan dalam istilah Prabowonomics, maka timbul percakapan akademis. Begitu disebut Prabowonomics, orang berpikir bahwa ada metodologi di situ, ada ideologi di situ. Jadi apapun, Prabowonomics sudah jadi genre economics. Baik buruknya, Anda bongkar secara metodologi. Apakah Prabowonomics berinduk pada Keynesian economics atau berinduk pada Milton Friedman? Itu tugas intelektual. Bahwa Prabowonomics tidak dimengerti oleh 70% kabinetnya, itu kesalahan rekrutmen. Dari awal kita tunggu apakah Presiden Prabowo ingin menjadi pemimpin sosialis Indonesia. Satu waktu beliau dalam satu pertemuan diskusi dengan saya yang tanya, Anda mau jadi presiden Pak Prabowo dan ingin jadi pemimpin sosialis Indonesia? Tidak, saya tidak ingin jadi pemimpin sosialis Indonesia, saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia pertama. Dia ucapkan itu pada saya. Sekarang kita tagih. Jadi konsekuensi dari mengucapkan Prabowonomics, di dalamnya akan ada pertengkaran akademik. Nah, kita mulai di ITB. Syahganda, saya kenal dulu itu tukang Syahganda kelakuannya dulu itu, Brimob di situ digebukin, motornya dibakar. Tahun 90-an, saya bolak-balik ke ITB. Karena ada relasi antara anak UI dan ITB untuk menumbangkan Soeharto. Jadi dari awal, forum ini adalah forum politik. Anda masuk di Aula Barat, Anda pasti berpolitik. Dipakai istilah menggugat republik. Apa itu republik? Etimologinya kita tahu, res publica. Semua hal tentang publik harus dibicarakan oleh publik. Tetapi hari-hari ini kita lihat, isi dari publik itu bukan lagi pikiran. Padahal res publica didesain untuk menghasilkan the public use of reason. Penggunaan nalar publik. Sekarang komunikasi politik dikuasai oleh buzzer, dikuasai oleh influencer, dikuasai oleh algoritma. Republik dirancang supaya ada percakapan. Inti pikiran republik adalah konsolidasi. Kata konsolidasi dari kata Yunani, dari kata kon dan solidare. Kon artinya bersama-sama, solidare artinya diikat. Itu dasar pikiran republik. Sekarang adanya kon doang, solidarenya nggak ada tuh. Ada kebersamaan, tapi tidak ada ikatan nilai. Karena itu Prabowonomics harus dipakai untuk mengikat nilai yang kita sebut republik. Jadi kita coba lihat, ada perkembangan politik dunia. Dunia hari ini diisi oleh kaum realis. Donald Trump realis, Netanyahu realis. Apa yang mau kita lakukan? Lakukan countervailing value. Antipoda dari realisme adalah sosialisme itu. Jadi kalau kita ingin buktikan bahwa Prabowonomics itu bermakna secara akademis, uji dalil-dalilnya. Coba kita lihat di awal.
konstitusi kita bilang ekonomi boleh dihasilkan melalui akumulasi, artinya kapitalisme. Apa itu? Korporasi. Tetapi konstitusi juga bilang ekonomi harus menghasilkan kemakmuran bersama. Itu pentingnya badan usaha milik negara. Konstitusi juga bilang bahwa kehidupan ekonomi harus pro pada rakyat kecil. Karena itu ada koperasi. Jadi ada 3 player dalam ekonomi kita. 1 korporasi, tugasnya akumulasi. 2 BUMN, tugasnya menghimpun kekuatan untuk kemandirian ekonomi. 3 adalah koperasi untuk human solidarity itu. Lengkap ada di situ. Jadi kita tidak memusuhi kapitalisme. Di situ disebutin fungsi korporasi. Kita menganggap bahwa negara ini peduli pada keadilan sosial kalau kita tafsirkan Prabowonomics sebagai bagian dari upaya untuk human solidarity. Di situ ideologinya tuh. Jadi teman-teman semua, ada kesempatan untuk duel argumen. Ada kesempatan untuk menguji kebijakan. Kalau kebijakannya salah, bukan ekonominya, bukan ilmu ekonominya yang salah. Economics doesn't lie. Ilmu ekonomi tidak mungkin salah. Economics does. Yang salah itu ekonom. Ilmu ekonomi metode, apa yang salah di situ? Tapi turunan derivat pertama dari metode adalah kebijakan. Jadi dengan pandangan itu kita bisa evaluasi. Apakah MBG salah? Tidak. Dalilnya jelas, sosialisme. Apakah koperasi salah? Tidak. Dalilnya jelas, human solidarity. Yang salah adalah cara kabinet menafsirkan isu tentang Prabowonomics. Jadi apa konsekuensinya? Lanjutkan ideologi itu dengan basis sosialisme. Tapi saya sering tidak percaya pada statistik yang diucapkan oleh kabinet. Masalahnya itu, Mama juga nggak percaya. Kalau saya korting 50%, bagaimana membuktikannya? Oh ada grafiknya, oh iya. Tapi grafik itu bisa direkayasa hanya untuk menjilat presiden. Kan kejujuran mesti diberikan tuh. Jadi, kalau dikatakan bahwa krisis sudah sedang terjadi, pasti. Tapi mitigasinya bagaimana? Itu soalnya tuh. Saya beri nama keadaan hari ini dengan faktor tertahannya suplai energi dunia dan kondisi daya beli masyarakat kita hari ini. Kita ada di dalam keadaan the beginning of the end. Semua data sosiologi ada di situ. Kalkulasi politik ada di situ. Jadi kalau kita buka persoalan, dengan gampang kita tahu ada potensi kerusuhan politik di tingkat elit. Bayangkan misalnya kalau dia crossfire dengan 20 hari tidak tersedia BBM yang diklaim oleh Bahlil. Mudah. ITB bisa bikin modeling untuk uji itu. Bahwa akar ketiga dari 8 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Matematikanya ada di situ. Tapi kalau keadaan itu dihasilkan semata-mata dengan matematika statistik, semua variabel bisa berubah. Jadi kita ingin persoalannya terbuka itu. Dan saya anggap bahwa kabinet, menteri-menteri, sejumlah menteri, lebih sibuk dengan public relation dirinya tuh. Tidak mau mendengar public opinion publik. Jadi kita mulai hitung sekarang bahwa akan ada kesulitan pasti terjadi. Kesempatan kita hari ini adalah bukan menghitung kapan Prabowo mengambil jarak dengan Jokowi, nggak ada gunanya. Konsekuensinya apa kalau ambil jarak hari ini? Jadi sebetulnya masalahnya adalah siapa yang mengintip untuk memanfaatkan keadaan yang penuh kegelisahan ini. Saya balik pada ide republik. Republik artinya ada percakapan publik. Di mana percakapan publik terjadi? Di dalam masyarakat sipil, bukan dalam masyarakat militer. Militer tumbuh dengan span of command. Tidak ada perdebatan dalam militer. Jadi sangat berbahaya kalau kultur military efisiensi itu dihasilkan dalam keadaan kegelisahan kita. Saya ingin supaya percakapan publik kembali diasuh oleh masyarakat sipil. Hanya dengan cara itu kita percaya demokrasi bisa dilanjutkan.
Kita tahu bahwa politik adalah the art of the possible. Seni tentang yang mungkin, saya rubah. Politics is the art of attacking the impossible. Bahkan yang tidak mungkin bisa kita atasi. Kalau ada situasi perdebatan publik yang dibuka. Jadi saya anggap bahwa Pak Prabowo ada dalam kegelisahan hari-hari ini. Pasti tercermin mungkin dalam bahasa tubuhnya, tercermin dalam ucapan-ucapan dia yang hati-hati. Terpaksa dia mesti hati-hati. Kenapa? Anggota kabinetnya tidak mampu untuk mengucapkan kejujuran pada publik. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ingin agar supaya forum di ITB ini menjadi basis kita untuk mengukur siapa pemimpin yang boleh kita izinkan bertanding setelah badai ini berlalu. Saya ingin supaya ITB bikin filter. Calon pemimpin 2009, pertama dia harus lulus etikabilitas, integritasnya. Kedua, kalau dia lulus etikabilitas, kita uji intelektualitasnya. Di mana diuji? Ya di forum ini, bukan di forum dangdut. Jadi jadikan panggung ini panggung untuk menguji intelektualitas calon pemimpin. Kalau calon itu lulus etikabilitas, lulus intelektualitas, baru kita suruh dia pergi cari lembaga survei untuk tahu elektabilitasnya. Itu aturan berpikirnya tuh. Dan setiap calon pemimpin, dia mesti do speak global security, do speak environmental ethics, do speak human solidarity. Gampang kita bikin parameter itu. Jadi parameter itu dibikin dulu sebelum kita berupaya untuk mengintip keretakan di dalam rejim. Ada gunanya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya kira ini forum yang baik untuk memulai pikiran. Karena di ITB dihasilkan kegelisahan. Di publik terjadi pelebaran kegelisahan. Tugas intelektual adalah bring ideas back into its center. Ide itu yang menentukan. Tanpa ide, tidak ada pikiran. Tanpa pikiran, tidak ada politik yang bermutu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tahun Pak Harto jatuh, tahun 98, itu anak-anak ITB memberikan sumbangan pemikirannya yang non-teknis. Karena di luar kampus ada defisit ilmu-ilmu sosial. Maka anak-anak ITB bikin PSIK, main-main di dunia politik, diskusi-diskusi dan sebagainya yang tidak ada hubungan dengan teknik. Jadi ada defisit di luar, dibantu oleh anak-anak ITB. Sumbangan industri pada PDB pada waktu itu masih sekitar 30%. 30% terhadap PDB sumbangan perindustrian. Sekarang, dan mohon maaf nih, dulu ketika seperti itu sumbangannya 30%. ITB nambah-nambah kampus di mana-mana. Tapi yang non teknik, bukan hanya ITB, yang non teknik ya, juga nambah-nambah kampus di mana-mana. Ada surplus pemikiran, tapi identik dengan yang berkembang di masyarakat. Sekolah hukum makin banyak, hukum di pengacara makin banyak, FISIP di kampus-kampus makin banyak, yang orang-orang ahli politik, ilmu politik juga makin banyak. Ada dampaknya terhadap bangsa. Kampus-kampus teknik, tidak hanya ITB, bertambah jumlahnya, orang-orangnya, tapi anomalinya sumbangan perindustrian terhadap PDB menurun. Jadi saya dalam perjalanan berpikir, apa alasannya kampus-kampus teknik tidak membubarkan diri? Itu kemarahan saya. Jadi buat apa? Ini yang saya marah. Kalau Pak Ferry jelas, jurusan ekonomi, akuntan yang nipu-nipu di luar akuntansi makin banyak. Lulusan-lulusan ini, tapi makin banyak tuh, ada dampak gitu loh, Pak Saganda gitu. Nah, tapi makanya saya percaya Prabowonomics sekarang, saya pasti percaya akan mengembalikan Indonesia menjadi, kalau saya istilahnya MIGA, make Indonesian Industry Great Again, kira-kira seperti itu. Dan itu fondasinya ITB. Kalau tidak bisa ada MIGA, ya ITB, Pak Rektor, siap-siap aja.
Ya kan? Siap-siap marah maksudnya gitu loh. Karena saya bilang begini, dalam pidato saya bilang, makin banyak dokter pertanian, makin terpuruk pertanian kita. Makin banyak dokter profesor dalam bidang teknik, makin terpuruk perindustrian kita. Yang salah siapa? Apa yang salah kampus? Apa yang salah mereka-mereka? Bukan. Apa yang salah profesor-profesor? Bukan. Yang salah adalah karena kita tidak punya national guidance untuk menjadikan bangsa ini mandiri. Kira-kira seperti itu. Dan insya Allah ke depan Pak Saganda, kita pastikan Prabowo Subianto di gagasan-gagasannya sudah ada. Makanya saya merapat juga. Gitu loh. Kalau enggak saya nggak merapat, jujur aja kan gitu. Nah, gitu Pak Ferry. Bacanya telat. Kira-kira begitu. Jadi saya sepakat ada kegandrungan terhadap itu dan mudah-mudahan ini bisa manifest. Serasa itu saja pengantar dari saya. Saya berharap ya teman-teman mahasiswa yang ke depan atau yang barusan itu juga berteriak di luar kampus ini. Karena saya sempat malu. Saya sebagai lulusan ITB saya sempat malu ketemu teman-teman aktivis mahasiswa. Kerjaan saya di mana-mana rapat dengan mahasiswa. Sebagai buruh, demonstrasi di mana-mana, mempersoalkan masalah kebijakan. Rapat dengan aktivis-aktivis yang galak-galak beberapa tahun belakangan ini. Tapi saya nggak mendengar nama ITB. Malu saya. Alhamdulillah forum ini sebagai kick off. Besok kita tunggu Mama ITB berada di Jakarta, berada di mana-mana untuk memastikan Republik ini Constitutional Democratic Revolution yang ada di kepalanya Prabowo sebetulnya. Constitutional Democratic Revolution. Ini Koperasi Desa Merah Putih ini gila loh. Ini revolusi Pak. Makanya harus jangan gagal Pak Ferry. Nanti belajar sama Pak Rocky supaya nggak gagal gimana caranya. Gitu. Karena ini revolusi loh, luar biasa. Tapi konstitusional, tidak berdarah-darah. Dibantu oleh Pak Misbakun anggarannya dan Pak Dasko, kan gitu. Banyak lagi. Ada 28 yang merusak lingkungan di Sumatera, entah itu zaman siapa diberi izinnya, dibatalkan oleh Presiden Prabowo. Sekarang pada teriak-teriak tuh. Ada yang mungkin merasa dekat dan sebagainya, tapi dibatalin. PSN yang aneh-aneh, dibatalkan dari sekian ratus itu dan dipilih hanya beberapa yang masuk akal. Jadi sebetulnya sedang berlangsung proses pembalikan ini. Nah, proses koreksi ini sedang berlangsung dan lain-lain lah banyak ceritanya nanti mungkin Pak Misbakun. Dan antara dibangun idenya kan sebetulnya tadi Pak, supaya BUMN itu bisa mengelola tambang-tambang kekayaan alam, nggak usah lagi pinjam-pinjam, nggak usah lagi asing-asing gitu kan. Makanya dananya digedein gitu, dan antara idenya kan itu bagus itu. Tapi titip Pak, jangan ngurus yang kecil-kecil dan antara, yang gede-gede aja. Ambil alih atau gali-gali. Jadi sedang berlangsung lah itu. Nah, tapi memang mulainya tuh dari suasana yang berat. Makanya saya ketemu Presiden waktu itu, saya bilang, Pak, Bapak ini berat, saya bilang. Karena startnya dari masalah yang besar. Kelas menengah anjlok 10 juta orang. Ya kan? Kemudian apalagi Gen Z, ada pengangguran 10 juta orang. Perindustrian nyungsep. Pertanian juga berantakan pada waktu. Jadi pembangunan infrastruktur tidak ada orientasinya. Nggak tahu Pak Misbakun ini bisa terjadi seperti itu gitu. Sehingga berat mulainya dan jadi gini, sebentar lagi masyarakat ini mau marah gitu loh. Tapi mudah-mudahan ini karena dihela dengan serius, dibantu oleh Pak Rocky menghela supaya cepat kembali ke track perbaikan, maka insya Allah selamat. Dan revolusi damai sedang berlangsung di desa-desa maupun di istana. Itu yang terkait dengan itu. Itu jawaban yang industri sekaligus tadi itulah. Jadi hilirisasi itu ya industri. Ada hilirisasi barang tambang, ada hilirisasi produk agraria. Kornet itu hilirisasi. CPO, kosmetik, es krim itu hilirisasi. Dan masih banyak ribuan jenis agraria yang bisa dihilirisasi dan itu menghasilkan yang luar biasa. Beratus-ratus kali harganya lebih banyak, lebih mahal dibandingkan cuma sekedar begitu saja. Termasuk singkong, kalau dihilirisasi dahsyat.
Nah, kita berharap hilirisasi itu jalan, ya industri manufacturing ya jalan, ya kembalikan doktrin pada industri substitusi impor, ya kalau kita bisa bikin sendiri ngapain impor, ya mudah-mudahan saya dapat penjelasan juga soal mobil India, katanya tidak semuanya dari India, udah ada puluhan ribu juga dibeli dari vendor-vendor dalam negeri. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Itu banyak tokoh buruh tuh, ada Miras Sumirat, ada Daeng Wahidin yang bikin geger-geger di Jakarta, Bandung, itu orang-orangnya ada di sini. Ya, mudah-mudahan besok bisa kolaborasi sama mahasiswa, termasuk mahasiswa ITB. Terima kasih.